Sudah nyaman. Kalau ada yang belum nyaman, dinyamankan dulu posisinya. Sudah nyaman, tenangkan hati dan pikiran kalian. Kalau di rumah tadi ada masalah, ditinggalkan dulu. Pikiran-pikiran yang negatif seperti itu ditinggalkan dulu. Kita tenangkan hati dan pikiran. Bisa dengan cara ambil nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan. Masih belum tenang, ambil nafas lagi, hembuskan. Oke, sekali lagi, ambil nafas yang dalam, hembuskan. Oke, kalau sudah tenang pikirannya, sudah tenang hatinya, tidak berkecamuk di dalam ini tadi, sekarang kita pusatkan perhatian kita untuk belajar. Nah, kita fokuskan belajar. Siap menerima materi itu hari ini? Ya. Sudah fokus? Nah, kalau memang fokus belajar, maka nanti kalian harus memunculkan rasa ingin tahu. Pelajaran kita hari ini akan membahas apa aja. Nah, kemudian bersyukur karena sudah ada di tempat ini. Ingat, kita belajar sekolah itu sama dengan ibadah. Jadi ada nilai syukurnya di situ. Karena ibadah, ya belajar bersama dengan ibadah, maka kalian harus bijaksana menggunakan kesempatan ini sebagai referensi. Oke? Untuk pembelajaran hari ini, melalui proses kegiatan yang kita lalui hari ini nanti, Bu Yeni harapkan kalian dapat menganalisis hasil praktikum elektrolisis suatu logam dengan benar. Praktikumnya di mana nanti kita akan praktikum online. Ya. Kemudian yang kedua, kalian nanti akan bentuk kelompok untuk berdiskusi membahas bagaimana massa senyawa, berapa massa senyawa yang akan diendapkan ketika kita melakukan elektrolisis. Namun sebelum membahas materi itu lebih dalam, kita ingat kembali materi yang sebelumnya. Kalian sudah belajar larutan elektrolit dan non elektrolit ya. Sudah tahu bedanya masing-masing ya. Pertanyaan pertama, masih ingatkah tentang larutan elektrolit? Silakan. Oke. Contohnya apa aja? Ya, air garam. Selain garam, ya asam cuka, betul. Asam kuat, semua larutan yang bersifat asam itu bisa menggantarkan listrik. Itu juga bisa menggantarkan listrik. Kemudian pertanyaan kedua, kalau manfaat dari larutan elektrolit, membawa energi ke dalam sel. Elektrolit di dalam buku itu digunakan untuk membawa nutrisi di dalam sel. Ini akan menunjukkan satu tayangan. Pohon-pohon di depan rumah Naufal Razik, persis di depan rumahnya, menghasilkan listrik. Iya. Bisa nyala? Bisa. Bisa untuk menyalakan lampu? Bisa. Oh, coba. Ah. Jika bersentuhan dengan tembaga dengan logam, itu tembaga dengan logam itu fungsinya untuk mengubah asam menjadi listrik. Video tadi, pembelajaran apa yang bisa kalian ambil? Mempunyai aliran dari mana aliran listrik powernya? Silakan kalian bentuk kelompok terlebih dahulu. Ya, jadi dari kelas ini silakan bentuk 3 kelompok. Nah, kalian bisa secara mandiri pilih kelompoknya masing-masing. Karena biasanya kan ada yang suka mengerjakan dengan melihat gambar, mungkin dengan mendengar penjelasan. Masing-masing kelompok tadi sudah memegang lembar kerja itu secara online. Bisa menggunakan HP-nya masing-masing mengakses alamat situs masing-masing kelompok memaparkan hasil pengamatan dan hasil diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Contoh dengan kelompok yang pertama terlebih dahulu. Silakan disampaikan hasil diskusinya.
dan suaranya direkam, boleh bentuk audio, boleh disertai video. Saya rekaman video serta nanti ada jadinya, boleh. Kemudian yang suka menggambar, ya, silakan bisa membentuk tugasnya dibuat poster atau bisa pakai flyer. Kalau suka membuatnya video, ya aslinya buat konten buat video, maka silakan buat video praktikum atau video lainnya yang sesuai dengan pembahasan kita hari ini. Nanti hasil penugasannya akan Bu Yeni buatkan template pengumpulan tugasnya di Google Classroom. Ya, nanti kalian bisa upload tugasnya di situ. Untuk minggu depan kita akan bahas dari masing-masing tugas yang telah kalian kumpulkan. Nah, sampai di ujung pembelajaran. Dari pembelajaran kita pada hari ini, mari kita refleksikan. Ya, mari kita refleksi apa yang menarik dari pembelajaran hari ini. Ya, kemudian tantangan apa yang masih kamu temui dalam pembelajaran materi ini dan bagaimana cara kamu menyelesaikan tantangan tersebut. Kemudian apa yang nanti kamu rencanakan mau dilakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan di masa yang akan datang. Ya, lakukan diskusi pengamatan online, kemudian kalian juga sudah memaparkan hasil diskusi, kita sudah menarik kesimpulan dan membuat refleksi. Maka di akhir pembelajaran pada hari ini, jadi tetap mengingatkan untuk tugas-tugas yang tadi sudah Bu Yeni minta, semangat untuk mengerjakannya di rumah masing-masing. Jika nanti memang ada kesulitan, bisa langsung jawab Bu Yeni atau bisa menemui Bu Yeni di ruang guru. Sebelum Bu Yeni meninggalkan kelas, kita tutup pembelajaran dengan hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air putih, bening kita. Yang kedua ada garam dapur, tuh serbuk-serbuk. Yang ketiga ada pensil, jangan lupa diraut ya kedua ujungnya. Pensilnya dalamnya karbon. Yang keempat ada baterai 9 volt. Dan yang kelima ada kabel penjepit buaya. Pertama masukin garamnya ke air, langsung dikocek. Setelah dikocek, colokin pensilnya ke kardus biar nggak tenggelam pensilnya. Langsung gigit sama kabel penjepit buaya. Setelah itu baru deh kelihatan hasilnya. Ini bisa terjadi semua ini gitu, jadi ada gelembung-gelembungnya di ujung pensil. Nah, jadi yang perlu kita ketahui, sel elektrolisis adalah penguraian suatu elektrolit oleh arus listrik. Kan tadi dikasih tuh tegangan listrik oleh baterai 9 volt ya. Jadi reaksi kimia bakal terjadi karena ada arus listrik tuh yang melalui larutan elektrolit. Si larutan Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir semua kebutuhan dari peserta didik, sehingga diharapkan guru dapat memfasilitasi semua kebutuhan belajar dari muridnya. Maka dari itu, sebelum saya melakukan perencanaan pembelajaran berdiferensiasi, saya meminta murid untuk mengisi angket profil belajar mereka. Dari hasil pengisian angket tersebut, ternyata dalam kelas yang akan saya ajar lebih cenderung memiliki profil belajar auditori kinestetik. Dari hasil belajar tersebut, saya bersemangat untuk mencari referensi berupa video pembelajaran dan percobaan-percobaan sederhana yang mendukung pembelajaran sel elektrolisis yang akan saya ajarkan. Pembelajaran berdiferensiasi tersebut kemudian harus diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Perasaan yang saya rasakan ketika merencanakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi pembelajaran sosial emosional adalah sedikit was-was. Kenapa? Saya merasa apakah nanti pada saat pembelajaran bisa sesuai dengan perencanaan yang saya lakukan? Karena proses pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional
pastinya akan sedikit berbeda dengan proses pembelajaran seperti biasanya, terutama dalam penerapan praktik mindfulness. Namun, pada saat pelaksanaan aksi, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Anak-anak lebih rileks dan lebih fokus setelah melaksanakan praktik warming up dan mindfulness, yaitu bernafas secara mendalam. Dengan pemilihan kelompok secara mandiri sebagai salah satu bentuk pelaksanaan keterampilan KSE kesadaran sosial, yaitu pembentukan kelompok tanpa ditentukan oleh guru, membuat anak-anak lebih bersemangat, lebih mudah dalam berdiskusi karena telah merasa nyaman dengan kelompok yang dipilihnya. Namun tetap nantinya diharapkan penerapan keterampilan praktik pengambilan keputusan secara bertanggung jawab tetap dapat terlaksana, yaitu salah satunya adalah hasil diskusi dari masing-masing kelompok tersebut. Pembelajaran yang saya ambil dari pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional adalah anak-anak lebih banyak mendapatkan pembelajaran. Bukan hanya materi pembelajaran saja yang mereka dapatkan, tetapi mereka juga belajar untuk berdiskusi, belajar untuk menghargai, bertoleransi dalam wujud kesadaran sosial, kesadaran untuk berempati, serta kesadaran untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Namun, ada beberapa kendala dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi sosial emosional yang saya rasakan, terutama pada terbatasnya waktu pembelajaran yang ada. Karena terbatasnya waktu pembelajaran yang ada, maka untuk perencanaan pembelajaran yang selanjutnya, saya harus bisa mensiasati bagaimana supaya waktu yang ada dengan penerapan diferensiasi ataupun pembelajaran KSE dapat tetap mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Maka nanti bisa disesuaikan dengan diferensiasi apa yang akan diambil. Apakah diferensiasi konten, diferensiasi proses, ataupun diferensiasi produk. Jadi tidak semuanya harus diterapkan dalam satu kali pembelajaran, tetapi nanti bisa dipilih mana yang paling efektif dalam pembelajaran tersebut. Kemudian dalam penerapan pembelajaran sosial emosional itu pun tidak semua jenis KSE yang harus diterapkan, tetapi setidaknya anak-anak itu sudah terbiasa dengan penerapan KSE pada masing-masing pembelajaran yang ada. Jadi nanti untuk rencana yang akan datang dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional adalah perencanaan yang matang sehingga dapat mengefisiensikan waktu pembelajaran yang ada.